D dan 7D. Bagaimana kabar kalian semua? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini kalian pada puasa enggak? Alhamdulillah. Puasa. Puasa. Semua ya. Meita, Adelia, Pradita. Meita, bisa dengar suara saya? Bisa. Oke. Meita, bagaimana nih puasa kamu hari kemarin-kemarin? Lancar nggak? Alhamdulillah lancar. Oke. Terus aku mau Kan kita kan lagi belajar. gimana sih perasaan kamu? Atau bingung, terus kesulitan, atau bahkan senang? Gimana, Maida? Kadang ada kesulitan tapi seru juga. Ya, kalau kita sekolah offline, kita kan bisa langsung bertemu dengan teman-teman. Online kan kalau kita WA itu ragu, malu. Teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aidilya Wijayadari dari kelas 7C. Baik, gimana nih? Udah pada siap belum untuk memulai pembelajaran kira-kira ini? Sudah siap. Di sini kita juga bersama guru pembimbing teman-teman, yaitu Bu Galuh, Bu Nora, dan Pak Noel. Dan di sini kita perwakilan dari konselor sebaya akan menyampaikan materi dengan tema game. Nah teman-teman, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita dapat mengetahui apa sih dampak positif dan dampak negatif dari kita bermain game. Yang kita dapat mengetahui berapa waktu ideal yang pantas untuk kita bermain game. Dan yang ketiga, kita dapat menjabarkan apa itu adiksi game, sampai apa sih tips agar kita tidak kecanduan bermain game. Nah teman-teman, kan sudah banyak sekali nih di daerah kita, di kalangan-kalangan kita, apalagi seumuran dengan kita yang sudah kecanduan bermain game. Sampai ada yang masuk rumah sakit, jiwanya terganggu maupun mentalnya. Nah teman-teman, untuk mengetahui lebih lengkapnya, langsung saja kita menyimak dan mendengarkan penjelasan materi pertama yang akan disampaikan oleh Sekar Widya Ayuningsi dari kelas 7B. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Widya, kelas 7B dari SMP Negeri 51 Surabaya. Menu belajar kita hari ini, yang pertama, manfaat positif dan negatif dari bermain game. Yang kedua, waktu ideal bermain game. Yang ketiga, mengenal berbagai macam game. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mengubah kebiasaan baru. Dan yang kelima, tips mengubah kebiasaan kecanduan bermain game. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang manfaat positif dan negatif bermain game. Nah, ada yang tahu nggak sih apa aja manfaat positif dari bermain game? Nah, manfaat positifnya yang pertama, melatih kita menjadi problem solver andal. Yang kedua, menjadikan kita anak yang kreatif. Yang ketiga, menambah teman dan relasi. Dan yang terakhir, menghasilkan uang. Sekarang untuk dampak negatifnya ya teman-teman. Untuk dampak negatifnya, yang pertama, kita menjadi galau, stres, dan depresi. Contohnya, saat kalian bermain game,
tiba-tiba jaringan di rumah kalian itu tidak bagus atau enggak wifi kalian mati. Nah, apa yang kalian rasakan? Pasti marah dan galau kan? Yang kedua, membuat mata kita menjadi sakit jika menghadap layar handphone terus-menerus. Dan yang ketiga, menjadikan kita kecanduan game atau enggak kita jadi lupa waktu. Pembahasan kedua mengenai waktu ideal untuk bermain game. Sebuah penelitian di Oxford menjelaskan bahwa anak-anak yang bermain game setidaknya 1 jam dalam sehari cenderung lebih bahagia masa kecilnya dibandingkan anak yang tidak bermain game sama sekali. Tapi kembali lagi kepada inti pembahasan bahwa bermain game itu tidak boleh over atau berlebihan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas apa aja sih macam-macam game. Game dibedakan menjadi 7. Yang pertama ada strategi, yang kedua ada simulasi, yang ketiga ada RPG, yang keempat ada laga, yang kelima ada aksi, yang keenam ada pendidikan, dan yang terakhir ada musik. Selanjutnya kita membahas tentang cara melatih diri untuk membentuk kebiasaan baru. Menurut Philippa Lali, sang peneliti psikolog kesehatan bersama tim penelitinya bahwa rata-rata dibutuhkan kurang lebih 66 hari sebelum perilaku baru menjadi otomatis. Dan berapa lama kebiasaan baru terbentuk itu tergantung pada perilaku orang dan keadaan. Oke. Teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu tips mengubah kebiasaan kecanduan bermain game. Yang pertama, tentukan waktu memulai kebiasaan baru. Yang kedua, kurangi waktu bermain sedikit demi sedikit. Dan yang ketiga, ganti waktu yang biasa kamu gunakan untuk bermain game, dibuat kegiatan yang bermanfaat, contohnya membantu orang tua, olahraga, dan sebagainya. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Sekarayu. Wah, menarik sekali ya. Jadi gini teman-teman, ketika kita bermain game, kita itu juga harus memperhatikan waktu, dampak positifnya maupun dampak negatifnya. Nah teman-teman, kita buang tuh dampak negatifnya yang ada pada diri kita, lalu kita beralih ke sisi positifnya. Teman-teman, kita itu boleh bermain game, tapi kita juga harus melihat keadaannya. Contohnya nih, jika kalian diberi tugas, tapi kalian lebih memilih untuk bermain game terlebih dahulu daripada mengerjakan tugasnya. Lalu saat pembagian nilai, pembagian rapor, nilai kalian banyak sekali yang kosong. Nah, terus kalian pasti bingung. Salah satunya bingung mencari contekan ke temannya. Ayo, ada nggak sih salah satu dari teman kalian yang itu? Ada nggak teman-teman? Tentu ada lah. Iya, pasti ada nih. Nah, untuk mengatasi itu, kita tuh harus merubah aktivitas kita menjadi rasional. Dan ingat teman-teman, semakin kita menunda-nunda pekerjaan, akan semakin berat pula tugas yang kita kerjakan. Nah, contohnya kayak tadi nih. Kalian diberi tugas, terus kalian mikir gitu, dikerjakan nanti aja deh selesai bermain game. Nah, saat kalian sudah selesai bermain game, pasti kalian merasa capek dan malas. Terus pas waktu pembagian nilai kalian banyak yang kosong. Pasti kalian tambah bingung, tambah capek, dan tentunya tambah malas untuk mengerjakan tugasnya. Nah teman-teman, rasa malas itu, rasa capek itu, rasa tambah bingung itu akan kembali kepada diri kalian masing-masing kalau kalian suka menunda-nunda mengerjakan sesuatu. Jadi gini teman-teman, tidak adanya game tidak akan membuat hidup kita menjadi hampa, sedih, dan tidak percaya diri. Oke, selanjutnya untuk materi kedua akan dijelaskan oleh Adelia Agustin dari kelas 7G.
Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adelia Agustin, kelas 7C dari Sekolah SMP Negeri 51 Surabaya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan menu belajar kita hari ini adalah yang pertama yaitu mengenal apa itu adiksi game. Yang kedua, arti dari gaming disorder. Yang ketiga, dampak dari adiksi game. Yang terakhir adalah penyebab adiksi game. Nah, ayo teman-teman, siapa nih yang tahu dari arti adiksi game? Arti dari adiksi game adalah perilaku yang tidak sehat yang sulit untuk dihentikan atau diakhiri oleh individu itu sendiri yang bersangkutan dan yang menimbulkan dampak negatif bagi individu itu sendiri maupun orang lain. Menurut Y, pada tahun 2007, adiksi game mempunyai arti yang lain loh, teman-teman. Arti lain dari adiksi game, teman-teman, yaitu suatu ketergantungan terhadap sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dan sulit untuk dihentikan, yang akan menimbulkan dampak negatif menurut Fitri DKK pada tahun 2018. Selanjutnya kita akan beralih ke gaming disorder. Nah teman-teman, menurut kalian apa sih yang dimaksud gaming disorder? Ada yang tahu nggak ya? Yang dimaksud dari gaming disorder adalah gangguan yang terjadi pada pemain game yang disebabkan oleh game baik online maupun offline menurut WHO. Kecanduan game telah ditetapkan sebagai gangguan mental oleh WHO atau International Statistical Classification of Disorder. Siapa nih yang di sini kecanduan game online? Nah teman-teman, menurut catatan dari WHO, game mencakup berbagai jenis permainan yang dimainkan seorang diri atau bersama orang lain, baik itu online maupun offline. Tetapi kita harus ingat teman-teman, tidak semua jenis permainan bersifat adiktif dan menyebabkan gangguan mental. Bermain juga disebut sebagai game gangguan mental. Apabila permain itu sendiri tersebut merusak kehidupan pribadi, keluarga, sosial, pekerjaan maupun pendidikan. Teman-teman, ciri-ciri dari kecanduan game menurut WHO. Yang pertama, tidak bisa berhenti bermain game. Yang kedua, memprioritaskan game daripada aktivitas lain. Dan yang terakhir, terus-menerus bermain game meskipun ada konsekuensi negatifnya. Selanjutnya teman-teman, bermain game berlebihan juga dapat mengganggu, diantaranya adalah gangguan fokus perhatian, distorsi waktu, penundaan aktivitas atau prokrastinasi, dan yang terakhir adalah kurang konsistensi. Teman-teman, kemudian kita akan membahas penyebab dari adiksi game. Yang pertama, panjangnya waktu yang digunakan untuk bermain game. Yang kedua, keterkaitan dengan game. Yang ketiga, keterputusan dengan lingkungan. Yang keempat, dosis kesenangan atau penguatan. Dan yang terakhir, lingkungan yang aversif juga tidak menyenangkan secara konsisten. Cara mengatasi adiksi game. Bermain, jadwal, berikan jadwal pembatasan waktu dalam menggunakan gadget atau bermain game. Tetap
tersambung dengan realita ketika bermain game. Misalnya, tetap ngobrol bersama teman. Manfaat prinsip game untuk belajar atau mengerjakan tugas. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Adelia. Wah, bagus sekali ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Adelia Agustin. Apa sih adiksi game itu? Nah, teman-teman, adiksi game itu sama dengan kecanduan bermain game. Di sini ada nggak yang udah kecanduan bermain game? Enggak. Alhamdulillah enggak, karena saya enggak punya game. Kalian nggak punya game? Pasti ada nih di sini yang udah kecanduan bermain game. Masa nggak ada? Enggak. Nah, teman-teman, ingat, game itu candu. Jika kalian sudah kecanduan bermain game, pasti kalian lupa segalanya. Salah satunya kembali lagi mengerjakan tugas-tugas sekolah. Oh, enggak, Kak. Di sini ada nggak yang punya tanggungan tugas? Enggak. Pasti ada. Alhamdulillah. Bebas. Enggak. Kawan. Yakin nggak ada. Nah, jangankan game, kita aja kalau sudah megang HP nih, terus ibu kita nyuruh, dia ambilin itu, dia beliin bola. Males. Itu jawaban kalian apa? Aku males. Enggak, Mak. Pasti jawaban kalian, bentar, resek bu, ayo, iya apa iya? Sering. Pasti iya. Apalagi kalau sudah kecanduan bermain game, dia tidak mau disuruh, apalagi disuruh. Nah, teman-teman, maka dari itu kita harus bisa merubah agar kita tidak kecanduan bermain game. Coba sebutin apa sih tipsnya? Ada yang tahu nggak? Enggak. Ada yang tahu? Enggak tahu. Nggak tahu. Nah, tipsnya itu yang pertama, jangan bermain game terus-menerus. Dan yang kedua, mengisi kegiatan kita dengan hal yang bermanfaat. Oke, kalau ada yang belum paham, ini kita ada sesi tanya jawab untuk teman-teman dari kelas 7A, 7B, 7C, 7D, dan 7G yang ingin bertanya. Silakan jangan lupa sebutkan nama dan kelas. Gimana nih teman-teman, ada yang tanya enggak? Kalau ada yang tanya silakan, jangan lupa sebutkan nama dan kelas. Enggak tanya. Enggak tanya. Ada yang tanya enggak? Bisa. Tidak ada. Mita Adelia, tanya enggak? Enggak ada. Enggak, Kak, soalnya materinya sudah jelas dan udah Oke, dibahas. sekarang gantian nih ya, aku yang tanya. Aku tanya sama Valentino. Valentino bisa mendengar suara saya? Oke, aku mau tanya nih ya sama Valentino. Berapa sih jumlah game yang ada di HP kamu? Cuma satu, Kak. Satu, apa aja? Apa itu? Sebutin. Mobile Legend. Yakin, nggak bohong nih, cuma satu. Maaf, Kak. Keluar sendiri, Kak. Oke. Untuk yang teman-teman lain, gamenya ada yang lebih banyak dari Valentino atau enggak? Ada yang tidak bermain game sama sekali. Aku mau tanya sama Fabian Widya. Fabian Widya, bisa mendengar suara saya? Halo Fabian.
sama Damar aja, Damar. Damar bisa mendengar suara saya? Bisa. Berapa jumlah game yang ada di HP kamu? Lebih 2. dari Valentino? 2 apa aja itu sebutin? PUBG Mobile sama Mobile Legends. Oke. Terus aku mau tanya Leon Satyawira. Leon bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke. Aku mau tanya nih, mana dari kamu bermain game yang ada di HP kamu itu apa sih? Apa untuk bersenang-senang atau enggak hal yang lain? Gimana, Leon? Senang-senang. Bersenang-senang saja. Iya. Gimana? Apa, Bu? Hanya untuk bersenang-senang saja atau enggak yang lain? Gimana? Untuk bersenang-senang saja. Oke. Kalau Rafika Putri, kamu punya game enggak? Nggak punya game. Oke, mantap. Dan aku mau tanya nih sama Revalino Yesa. Dengar suara saya, Revalino? Ya. Nah, aku mau tanya nih. Tadi kan sudah disebutin sama teman kamu manfaat bermain game. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama kamu. Apa sih dampak positif dan dampak negatif yang kamu peroleh bermain game di HP kamu itu apa? Gimana? Atau enggak aku mau nanya sama yang perempuan nih. Mau tanya sama Zalfa Putri. Zalfa, bisa mendengar suara saya? Bisa. Zalfa punya game apa enggak di HP-nya? Nggak punya. Oke, mantap. Aku mau tanya sama Muhammad Farid. Muhammad Farid bisa mendengar suara saya? Like. Muhammad Farid bisa mendengar suara saya? Oke, aku mau tanya nih sama Muhammad Farid. Dampak positif dan dampak negatif yang kamu peroleh dari bermain game itu apa sih? Muhammad Farid? Dampak positifnya, Ya, apa? dampak negatifnya dapat gangguan game. Ya. Kalau dampak positifnya Kalau dampak positifnya kita itu dapat menghasilkan uang, iya Farid. Dapat menambah teman. menang Ya, terima kasih Farid. sama Nah, teman-teman. Jadi gini, dari dua materi tersebut kita itu dapat simpulkan jika kita bermain game pertama dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satunya kita dapat kecanduan bermain game. Mata kita bisa menjadi sakit kalau kita menghadap layar HP terus-menerus. Dan jika kita bermain game, itu kita harus memperhatikan waktu yang pantas untuk kita bermain, serta sisi positif yang kita dapat. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak. Enggak. Nggak ada. Ini teman-teman, masa depan kita itu kita yang pegang, kita yang jalani. Jadi kita harus mempersiapkan semua itu dari sekarang. Akan lebih baik apabila kita mempersiapkannya dengan belajar dan kurangi bermain gadgetmu. Oke, tidak ada yang ditanyakan.
ditanyakan, ya Dit? Udah paham belum? Sudah. Udah. Paham? Paham. Kalau sudah paham, sampai di sini saja acara akan saya tutup. Semoga materi yang sudah kita sampaikan ke kalian bermanfaat dan membantu kalian agar tidak kecanduan bermain game. Ingat teman-teman, game itu candu. Terima kasih untuk teman-teman dari kelas 7A, 7B, 7C, 7D, dan 7G yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara Zoom ini. Jangan lupa yang ada tanggungan tugas, silakan diselesaikan. Karena sebentar lagi kita mau kenaikan kelas dan kita mau ulangan. Oke teman-teman, tetap menjaga kesehatan, jaga jarak, mencuci tangan, serta stay at home. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.